Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu semuanya. Apa kabar anak ibu? Semoga antum dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat bertemu dengan Bu Upe. Masih dalam pelajaran PPKN. Nah, kali ini pelajaran PPKN kelas 8. Baiklah anak ibu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 1 di kelas 8 yang berjudul Fungsi dan Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Oke, kalau di kelas 7 kita sudah bahas tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara melalui sidang BPUPKI. Di kelas 8 ini kita akan bahas tentang fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Apa saja sih kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Ini dia. Anak ibu bisa lihat ada 6 fungsi dan kedudukan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dan yang keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Masing-masing fungsi dan kedudukan Pancasila yang sudah ibu sebutkan tadi dapat anak ibu lihat penjelasannya sebagai berikut. Baiklah anak ibu akan jelaskan bagaimana fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Nah, mulai dari kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara, semuanya diatur dalam Pancasila. Yang kedua, Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa, artinya Pancasila merupakan nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia yang memberikan corak dan ciri khas serta membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Yang keempat, Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa. Artinya, Pancasila disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan serta dapat dilestarikan. Yang kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai sumber dari peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan makna lain, segala peraturan yang berlaku di negara kita ini bersumberkan dari Pancasila. Pancasila dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan tersebut, seperti Pancasila dijabarkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, Pancasila adalah sebagai ideologi nasional. Artinya adalah Pancasila merupakan sistem nilai yang ideal, yang dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, anak ibu, setelah tadi ibu jelaskan tentang fungsi dan kedudukan Pancasila dalam negara Republik Indonesia, mudah-mudahan anak ibu bisa memahami materi ini dengan baik ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang arti penting Pancasila dalam kehidupan bernegara. Silakan saksikan terus video pembelajaran ibu yang berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.